Beragam tanggapan warga soal pemerintah melarang transaksi di social e-commerce dan hingga kini pun fitur e-commerce di TikTok masih bisa diakses. TikTok mengaku memiliki izin niaga elektronik atau e-commerce dari Kementerian Perdagangan. Kalau aku sih nggak setuju ya, karena belanja online tuh lebih murah. Lebih simple juga, jadi nggak kemana-mana, enak juga sih belanja online. Kalau buat aku sih sebenarnya setuju nggak setuju juga sebenarnya. Kalau misalkan biasa belanja, sebenarnya kalau aku di platform besar. Jadi kalau untuk TikTok sendiri, mungkin kalau yang iseng gitu lihat swipe kayak gitu baru. Cuman kalau aku biasanya yang besar-besar nih, karena kalau misalkan untuk cari barang lebih gampang. Kalau kata aku jangan sih, lumayan ya kalau misalkan TikTok Shop tuh kadang kalau untuk pengguna baru diskonnya lumayan, terus kadang gratis ongkir juga, itu kayak memudahkan kita dan ya menarik aja promo diskonnya. TikTok Shop kini menjadi sorotan karena dianggap menjadi salah satu penyebab omset pelaku UMKM lokal turun drastis. Layanan tersebut diduga membuat barang impor menjadi semakin mudah masuk ke Indonesia dengan harga yang sangat rendah, sehingga membuat pedagang lokal tak dapat bersaing di pasaran. Presiden Joko Widodo juga resmi melarang TikTok berjualan. Pemerintah menyebut social commerce hanya boleh memfasilitasi promosi barang atau jasa, tidak boleh transaksi langsung. Ini yang sedang dikerjakan oleh pemerintah. Tadi baru saja kita rapat terbatas memutuskan mengenai sosial media yang digunakan untuk e-commerce. Besok mungkin keluar. Karena dampaknya memang sangat dahsyat sekali. Kita terlambat hanya berapa bulan saja sudah efeknya kemana-mana. Senada dengan Presiden, Menkominfo ingin mengatur bagaimana perdagangan berlangsung adil, bukan yang bebas. Kita harus mengatur yang fair, mana yang sosial. Bebas tapi fair. Bukan lagi free trade, perdagangan bebas tapi fair trade. Perdagangan yang adil. Jadi bagaimana sosial media ini tidak serta-merta menjadi e-commerce. Karena apa? Karena ini algoritma nih. Gitu. Prinsipnya gini, negara harus hadir melindungi pelaku UMKM dalam negeri kita. Yang fair. Jangan barang di sana dibanting harga murah, kita kelenger gitu loh. Namun, hingga hari ini, platform social commerce masih bisa melakukan kegiatan transaksi jual beli secara langsung. Tak tinggal diam, platform media sosial TikTok akhirnya buka suara terkait berbagai tuduhan yang diterima perusahaannya akibat kemunculan fitur social commerce TikTok Shop. Mulai dari tidak memiliki izin operasional niaga elektronik hingga monopoli bisnis dan predatory pricing. TikTok membantah pernyataan mengenai perusahaannya tidak memiliki izin operasional niaga elektronik atau e-commerce di Indonesia. Menurut TikTok Indonesia, perusahaannya telah memperoleh perizinan dari Kementerian Perdagangan sebagaimana diamanatkan dalam peraturan undang-undang. TikTok juga buka suara terkait dugaan predatory pricing yang membuat produk UMKM lokal sepi peminat. Predatory pricing sendiri merupakan praktik bisnis ilegal yang menetapkan harga suatu produk terlalu rendah untuk menghilangkan persaingan. Hal ini dinilai ilegal karena akan menciptakan monopoli bisnis dan membuat pedagang lokal kehilangan pelanggannya. Tim Liputan melaporkan untuk NET.